Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho, kelas 5 PAI A1. Di dalam video ini saya akan menjelaskan terkait makalah yang sudah saya buat, mata kuliah metodologi studi Islam dengan tema Islam sebagai ilmu pengetahuan. Di dalam menjelaskan makalah yang sudah saya buat tadi, itu saya tidak sendiri. Nanti saya akan menjelaskan dengan teman saya, yaitu Velawati. Langsung saja, di dalam makalah kita metodologi studi Islam dengan tema Islam sebagai ilmu pengetahuan, itu ada 3 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu Islam sebagai disiplin ilmu. Yang kedua yaitu epistemologi keilmuan dalam Islam. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu klasifikasi ilmu pengetahuan. Untuk yang pertama, terkait Islam sebagai disiplin ilmu akan saya jelaskan. Untuk yang kedua dan yang ketiga, yang kedua yaitu epistemologi keilmuan dalam Islam, dan yang ketiga klasifikasi ilmu pengetahuan akan disampaikan oleh teman saya Velawati. Oke, sahabat-sahabat, langsung saja. Yang pertama, poin yang pertama di dalam Islam sebagai ilmu pengetahuan yaitu Islam sebagai disiplin ilmu. Islam sebagai disiplin ilmu, kita sudah tahu bahwasannya keilmuan barat, orang-orang barat dan ilmuwan barat itu memiliki paradigma positivisme. Di dalam menyampaikan ilmu-ilmu itu mereka dominan menggunakan paradigma positivisme. Di dalam ilmu filsafat kita sudah tahu di sana ada istilah paham positivisme. Paham positivisme itu apa? Paham positivisme itu adalah bagaimana mereka mengakui bahwasannya kebenaran itu dianggap sebagai kebenaran jika dapat dilogika atau masuk akal. Oleh karena itu, keilmuan barat itu dominan dengan kebenaran yang bisa masuk akal atau bisa dilogika. Suatu kebenaran itu dinyatakan sebagai kebenaran itu jika bisa dilogika dan bisa dibuktikan dengan panca indera. Maka ilmu-ilmu keislaman yang dominan tidak masuk akal itu mereka anggap bukan sebagai kebenaran atau sehingga tidak dikatakan sebagai suatu ilmu. Manfaat dari paham positivisme yang dimiliki oleh orang-orang barat, paradigma positivisme yang dimiliki oleh orang-orang barat, kita sudah merasakan manfaatnya, yaitu sekarang yang bisa kita rasakan yaitu adalah teknologi yang sangat modern ini. Itu adalah hasil paradigma positivisme. Suatu dianggap ilmu dan dianggap kebenaran jika dapat dibuktikan dengan logika dan panca indera, sehingga mereka berhasil menawarkan produk teknologi modern seperti media sosial dan lain sebagainya. Itu manfaatnya. Namun semakin kesini, orang-orang yang cenderung mengandalkan logika atau akal sehatnya, maka semakin lama mereka semakin menyampingkan soal spiritual atau soal agama. Artinya orang-orang yang punya paradigma positivisme itu mereka tidak menganggap bahwa Islam atau agama
atau spiritual itu adalah sebuah ilmu. Bagaimana Islam dikatakan sebagai sebuah ilmu? Di dalam ilmu keislaman, di dalam agama Islam, suatu kebenaran dianggap sebagai kebenaran itu bukan hanya bisa dilogika atau bukan hanya suatu hal yang masuk akal, namun ada beberapa prinsip yang menjadi dasar, yaitu salah satunya wahyu. Suatu hal atau suatu kebenaran dinyatakan sebagai kebenaran dan dianggap sebagai ilmu itu jika mempunyai unsur wahyu atau datang dari Tuhan. Maka semua hal yang datang dari Tuhan menurut ilmu keislaman itu adalah sebuah ilmu dan sebuah kebenaran walaupun tidak masuk akal. Maka ilmu-ilmu keislaman yang sudah disampaikan oleh Tuhan melalui wahyu itu adalah sebuah ilmu keislaman dan merupakan sebuah kebenaran walaupun tidak masuk akal. Itu adalah poin yang pertama dalam Islam sebagai ilmu pengetahuan. Untuk yang poin yang kedua, epistemologi keilmuan dalam Islam akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh teman saya Velawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.